Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya peserta orientasi KPPK Pengenalan dan Etika Angkatan 7 pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2023. Nama saya Lina Sindiawati SPD, jabatan sebagai guru kelas 2 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, unit kerja SD Negeri 2 Warujaya. Ini mempresentasikan rencana aksi perubahan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan minat baca dan kemampuan membaca anak saat ini sangatlah memprihatinkan. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju, memberi dampak tersendiri pada minat membaca pada buku. Hal lain juga disebabkan metode pembelajaran yang disebabkan kepada anak kurang, bahkan tidak menyenangkan bagi anak. Sebagai metode berorientasi pada hasil bukan pada proses. Rendahnya minat baca anak menjadikan kebiasaan membaca yang rendah. Pada saat inilah merupakan waktu yang tepat untuk menanam kebiasaan membaca pada anak. Sekolah melakukan pengembangan melalui salah satunya memberikan fasilitas, yaitu menyediakan pojok baca sudut dalam kelas. Pojok baca bertujuan untuk membangkitkan dan meningkatkan minat baca anak, dan diharapkan dengan fasilitas ini anak lebih sadar akan pentingnya membaca. Waktu dan tempat kegiatan: meningkatkan literasi siswa melalui pojok baca. Waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Tempat SD Negeri 2 Warujaya. Yang kedua, GLN, Gerakan Literasi Nasional. Pembiasaan 15 menit dengan membaca buku. Waktunya 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Bertempat SD Negeri 2 Warujaya. Bersih-bersih kelas 1 Januari sampai 31 Desember 2026. Bertempat SD Negeri 2 Warujaya. Yang ketiga, ada pendahuluan. Maksud dan tujuan. Peningkatan minat baca siswa kelas 2 di SD Negeri 2 Warujaya. Siswa dapat menambah wawasan setiap hari dengan membaca buku. Siswa mempunyai motivasi, tanggung jawab, serta sikap kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, khususnya di dalam kelas. Yang keempat, ada visi dan misi kabupaten. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi: Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional dan regional, yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna dukung tercipta stabilitas nasional. Kelima, ada STOK OPD Kabupaten Cirebon. Badan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya nomor 6, ada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK. Pasal 93 UU nomor 5/2014, manajemen PPPK terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, perlindungan. ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif,
kolaborat. Selanjutnya yang ketujuh ada nilai dan etika OPD SD Negeri 2 Warujaya. Visi terwujudnya peserta didik yang unggul, cerdas, terampil, beriman, bertakwa, dan berbudaya serta menjadikan sekolah sebagai tempat pendidikan bagi anak. Misi melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif, menumbuhkan cara berpikir kreatif dan berwawasan luas, bersikap santun untuk menuju sikap yang berakhlak mulia, mewujudkan kebiasaan positif yang berlandaskan nilai-nilai luhur dan berakhlak mulia, melaksanakan praktek ibadah, bimbingan Al-Quran, bimbingan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional sebagai wahana pemahaman terhadap nilai-nilai Islam, membangun kompetensi siswa dalam pengembangan sains dan teknik. Yang ke-8 ada struktur organisasi SD 2 Warujaya. Kepala Sekolah Ibu Ani Widianingsi SPD SD, Ketua Komite Sekolah Bapak Ali, Bendahara Ibu Ini Suhartini SPD, Operator Sekolah Ibu Novi Kusumaningsi SPD, Guru kelas 1 Ibu Susilawati SPD SD, Guru kelas 2 Ibu Lina Sindiawati SPD, Guru kelas 3 Bapak Sudira Firman Sanjaya SPD SD, Guru kelas 4 Bapak Asep Sudrajat SPD, Guru kelas 5 Bapak Purnomo Athari SPD SD, Guru kelas 6 Ibu Misni SPD SD, Guru Pendidikan Agama Islam Bapak Edi Mukridin SPDI, Guru PJOK Ibu Ini Suhartini SPD. Ke-9 ada tupoksi ASN PPPK. Yang pertama merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua pengkajian kurikulum, pengkajian kota, promes, silabus, RPP. Yang ketiga melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang keempat sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 pasal 4 ayat 2 RPP dan pasal 3 ayat 2 jumlah jam mengajar bimbingan 24 sampai 40 JP. Yang kelima kegiatan intrakurikuler KBM efektif. Yang keenam kegiatan kurikuler wawancara observasi dalam pembelajaran. Yang ketujuh kegiatan ekstrakurikuler olahraga, PNR, pramuka, paskibra. Yang kedelapan menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Yang kesembilan assessment of learning, mengukur pencapaian hasil belajar setelah pembelajaran berlangsung seperti UAS dan tes sumatif. Yang ke-10 assessment of learning, 11 assessment as learning, 12 mendidik, membimbing dan melatih peserta didik, 13 mendidik dari segi isi, mendidik berkaitan dengan pembentukan kesadaran moral dan kepribadian. Yang 14 membimbing sangat erat dengan norma dan tata tertib, misalnya memberikan perhatian dan pendampingan saat siswa sedang proses menghayati suatu nilai-nilai. Yang ke-15 melatih dilihat dari isinya berupa keterampilan atau kecakapan hidup. 16 melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban jam kerja guru. 10 ada rencana hasil kerja. Nama kegiatan yang pertama meningkatkan literasi siswa melalui pojok baca. Tujuan kinerja untuk meningkatkan minat membaca siswa. Indikator pencapaian siswa dapat meningkatkan kemampuan literasi. Waktu perolehan 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Yang kedua kegiatan GLS, Gerakan Literasi Sekolah, pembiasaan 15 menit membaca buku. Tujuan kinerja untuk menambah wawasan siswa. Indikator pencapaian siswa dapat menambah wawasan setiap hari dengan membaca buku. Waktu perolehan 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Kegiatan yang ketiga bersih-bersih kelas. Tujuan kinerja diharapkan siswa mempunyai kepedulian terhadap lingkungan sekitar,
Indikator pencapaian siswa mempunyai tanggung jawab serta kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, khususnya di dalam kelas. Waktu perolehan 1 Januari sampai 31 Desember 2026. Terakhir, penutup. Kesimpulan: mengenal tugas dan fungsi sebagai ASN serta mempunyai nilai dan etika yang berlaku pada instansinya, menjadi pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, mengenal berbagai macam OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, dan mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang pendidikan, membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di unit kerjanya. Saran bagi sesama pendidik kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Bagi kepala sekolah, kedepannya dapat melakukan bimbingan dan arahan kepada PPPK agar bekerja dengan maksimal. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mendukung PPPK agar bisa melaksanakan pengembangan kompetensi guru demi tercapainya tujuan pendidikan. Bagi pemerintah Kabupaten Cirebon, mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja PPPK.